Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi muta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana hari ini, siang ini kita diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan kesehatan, kenikmatan bisa hidup udara yang segar, terbebas dari penyakit COVID-19. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas dasar beliaulah kita dapat menikmati ajaran agama Islam, ajaran yang diridhai oleh Allah. Pada hari ini Pak Guru akan menerangkan tentang pelajaran PAI kelas 5. Pelajaran 5, Rasul Allah adalah idola. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin amin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifatnya, sifat kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu dari Rasul Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah teladan utama, uswatun hasanah bagi manusia. Renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Mari kita ikuti kisah keteladanan Rasulullah. Pertama yang kita teladani kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah, dan Nabi serta bala tentaranya dengan izin Allah. Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah wafatnya Raja Talut, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi Rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Lihat dan bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh
walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah mujizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih menghitung tasbih Nabi Daud. Ia memahami bahasa burung-burung, ia memahami bahasa binatang. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mujizat Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu ia dapat membuat baju. Dari besi itu ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan. Dapat dilakukan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin serta berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasanya yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizat ini disebutkan dalam surat As-Saba ayat 10-11 dan surat Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberikan baju sebagai mukjizat Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama salat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka, berselang-seling serta banyak beramal soleh. Keberanian di luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud lainnya adalah ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingnya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Kisah keteladanan Nabi Shu'aib. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Bacalah dengan cermat kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam berikut ini. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikan sebagai raja. Mujizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah, yaitu dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, juga angin, dan mampu memerintahkan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatan Allah. Juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang.
Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15-44. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan oleh Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Pelajarannya perlu dipetik, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah. Yang ketiga, kisah keteladanan Nabi Ilyas. Perhatikan dengan cermat dan bacalah dengan baik surat As-Saffat ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah. Surat As-Saffat ayat 123. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Ia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam agar selamat dari kejamnya orang-orang kafir. Maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedudukan orang-orang kafir itulah Allah menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena keluar kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, maka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar musibah kekeringan itu diberhentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan Allah. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali durhaka kepada Allah. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat sebab mereka telah pergi dahulu meninggalkan negeri itu. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisah Nabi Ilyas adalah Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah turunkan malapetaka atau siksa. Kisah keteladanan Nabi Ilyas. Perhatikan dengan cermat dan bacalah surat Al-An'am ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Surah Al-An'am ayat 68. Siapakah Ilyasa itu?
Siapakah Ilyasa itu? Ilyasa adalah Asabat bin Idi bin Sutlim bin Afraid bin Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari para tentara Raja Ba'laba. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Nabi Ilyas menggantikan dalam mengurusi kaumnya. Allah menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepada Allah. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah. Pada akhirnya Allah melenyapkan kenikmatan dan kemenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat seperti itu lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Pelajaran yang perlu dipetik, Nabi Ilyas adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti kepada Allah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan di kebahagiaan dunia dan akhirat. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Siapakah Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Halib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan dari nabi 255 nabi dan rasul. Dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muttalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Muhammad kepada Aminah. Pada masa kanak-kanak Muhammad kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu paman Muhammad sering menyebutnya cerdas, yang lincah dan baik. Pada usia muda Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Sam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah.
Karena kejujuran Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul, berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat digunakannya adalah Gua Hira, kurang lebih 5 kilo dari arah timur kota Mekah. Dia lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah aku, bacalah. Aku tidak dapat membaca," jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Aku lalu mengucapkan kata-kata yang diturunkan malaikat Jibril itu hafal, seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang diturun kepada Muhammad SAW. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam menjalankan agama Allah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwanya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah seorang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, lantas Abu Jahal komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah, Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur, pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad pernah berkata, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini disyaratkan Nabi dengan jari telunjuknya dengan jari tengah yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi, maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, artinya penutup dan penghabisan para Nabi. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir bertepatan pada tahun gajah, tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil sering membantu mengembala kambing. Pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. Nabi Muhammad pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira, cinta dan sayang kepada anak yatim. Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya.
Tugasmu adalah sekarang mengerjakan halaman 47. Tugasku dan ayo kita buktikan, ayo berlatih, terus tanggapi pernyataan-pernyataan ini dengan jujur dan dengan keyakinanmu. Ya, itu tolong dikerjakan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.